Sinar mentari pagi menyelinap melalui celah tirai-tirai tua, dengan lembut membangunkan Pak Hoa dari tidurnya. Dia perlahan membuka matanya, mata tuanya yang masih tajam memandangi kamar kecil yang dikenalnya. Bau apak dari dinding yang bernoda air meresap ke hidungnya, tetapi dia sudah terlalu terbiasa. Pak Hoa perlahan duduk, tulangnya berderit pelan. Di usia 80 tahun, setiap gerakan membutuhkan usaha, tetapi dia tetap berusaha mempertahankan kebiasaan bangun paginya. Dia turun dari tempat tidur, mengenakan sandal jepit lamanya, dan berjalan ke meja air. Di atas meja, sebuah foto lama berwarna kuning ditempatkan dalam bingkai kayu sederhana. Itu adalah foto istrinya yang meninggal 5 tahun lalu. "Selamat pagi, sayang," kata Pak Hoa pelan. "Seperti biasa setiap pagi, hari ini aku akan pergi memperbaiki sepeda kita. Apa kau ingat? Sepeda yang biasa kita kendarai bersama kemana-mana saat kita masih muda." Dia menuangkan segelas air untuk dirinya sendiri, meminumnya sedikit demi sedikit sambil melihat keluar jendela. Lingkungan itu mulai ramai, suara klakson mobil bercampur dengan suara pedagang kaki lima. Dunia luar tampak terlalu asing bagi kamar kecil Pak Hoa yang sunyi. Setelah bersiap-siap, Pak Hoa mengenakan kemeja tua yang pudar, celana kain yang sudah usang, dan topi jerami yang dikenalnya. Dia melangkah keluar ke halaman, tempat sepeda tua itu berdiri. Sepeda ini telah bersama dia dan istrinya selama lebih dari 50 tahun. Menyaksikan banyak pasang surut dalam hidup mereka. Pak Hoa dengan lembut membelai setang sepeda. Kenangan membanjiri pikirannya. Dia ingat hari ketika dia dan istrinya membeli sepeda ini bersama, ketika mereka masih pasangan muda yang baru menikah. Mereka harus menabung sepanjang tahun untuk membelinya. Sepeda itu telah membawa mereka kemana-mana, dari piknik di tepi sungai hingga mengantar anak-anak mereka ke sekolah. "Hari ini kita akan membuatmu cantik seperti dulu," kata Pak Hoa pelan kepada sepeda itu, seolah-olah sepeda itu bisa mengerti kata-katanya. Pak Hoa dengan hati-hati menuntun sepeda ke jalan. Setiap langkahnya lambat dan hati-hati. Jalanan sudah ramai, sepeda motor dan mobil melewatinya, menciptakan suasana yang bising dan ramai. Dia merasa seperti batu di tengah arus, mencoba untuk tetap teguh di jalan yang dikenalnya. Setelah sekitar 30 menit berjalan kaki, Pak Hoa akhirnya sampai di bengkel sepeda. Itu adalah toko kecil yang terletak di sudut jalan dengan papan nama yang sudah pudar, Bengkel Sepeda Thancong. Di depan toko, seorang pria paruh baya sedang sibuk dengan sebuah sepeda. "Selamat pagi." "Nah," sapa Pak Hoa, "apakah tokonya sudah buka?" Pria itu mendongak. Matanya melebar saat melihat Pak Hoa. "Selamat pagi, Pak." Dia buru-buru berdiri. "Toko sudah buka. Ada yang bisa saya bantu, Pak?" Pak Hoa tersenyum, menunjuk sepedanya. "Bisakah kau bantu aku memperbaiki sepeda ini? Sepeda ini sudah tua, tapi aku ingin bisa berjalan dengan baik lagi." Pria itu, yang tampaknya adalah pemilik toko, berjalan mendekat untuk memeriksa sepeda. Dia menyentuh rangka sepeda dengan ringan, memeriksa roda dan rantai. "Sepeda ini sudah sangat tua, Pak," katanya. Suaranya terdengar cemas. "Mungkin akan membutuhkan banyak usaha dan biaya untuk memperbaikinya. Apa Bapak yakin tidak ingin membeli sepeda baru daripada memperbaiki yang ini?" Pak Hoa menggelengkan kepalanya. Senyum masih tersungging di wajahnya. "Tidak, Nak. Sepeda ini memiliki arti khusus bagiku. Aku ingin menyimpannya selama mungkin." Pemilik toko mengangguk, sepertinya mengerti perasaan Pak Hoa terhadap sepeda itu. "Baiklah, saya mengerti. Coba saya lihat." Dia mulai memeriksa sepeda dengan lebih teliti, sesekali mengangguk atau menggelengkan kepalanya. Sementara pemilik toko sibuk dengan sepeda,
Pak Hoa melihat sekeliling toko. Tempat ini tampaknya telah beroperasi untuk waktu yang lama, dengan alat-alat dan suku cadang sepeda menumpuk di mana-mana. Di dinding tergantung banyak foto lama, tampaknya pelanggan dengan sepeda mereka. Toko kau tampaknya sudah beroperasi lama, ya? Pak Hoa bertanya, mencoba untuk memulai percakapan. Pemilik toko mendongak, tersenyum. Benar, Pak. Toko ini dibuka oleh ayah saya lebih dari 40 tahun yang lalu. Saya mengambil alih setelah beliau meninggal. Oh, begitu. Pak Hoa tampak tertarik. Kau pasti sangat mencintai profesi ini. Benar, Pak. Pemilik toko mengangguk. Saya tumbuh bersama toko ini. Ayah saya mengajari saya semua yang beliau ketahui tentang sepeda. Pak Hoa mengangguk. Matanya melembut. Itu adalah profesi yang mulia, Nak. Memperbaiki sepeda, membantu mereka melanjutkan perjalanan mereka, seperti cara kita memperbaiki dan memelihara hubungan dalam hidup. Pemilik toko menghentikan pekerjaannya, menatap Pak Hoa dengan takjub dan hormat. Bapak benar sekali, saya tidak pernah memikirkannya seperti itu. Pak Hoa tersenyum. Lalu perlahan duduk di kursi terdekat. Kau tahu, sepeda ini telah bersamaku selama lebih dari 50 tahun. Ini bukan hanya alat transportasi, tetapi juga bagian dari hidupku. Pemilik toko menghentikan pekerjaannya, mendengarkan Pak Hoa dengan penuh perhatian. Pak Hoa melanjutkan, saya membelinya segera setelah menikah. Saat itu kami masih sangat miskin, harus menabung sepanjang tahun untuk membelinya. Tetapi sepeda ini telah menjadi teman setia kami. Saat Pak Hoa bercerita, kenangan masa lalu muncul dengan jelas dalam pikirannya. Dia ingat pagi-pagi sekali, ketika dia mengayuh sepeda untuk mengantar istrinya ke pasar, keranjang belanja penuh tergantung di depan setang. Dia ingat piknik di tepi sungai, sepeda tergeletak miring di bawah naungan pohon, sementara dia dan istrinya duduk di atas selimut tua, menikmati makan siang sederhana dan memandangi sungai yang mengalir. Sepeda ini telah menyaksikan semua momen penting dalam hidup kami. Lanjut Pak Hoa, suaranya merendah. Sepeda ini membawa kami ke rumah sakit ketika istri saya melahirkan anak pertama kami. Sepeda ini juga yang mengantar anak saya ke sekolah selama bertahun-tahun. Pemilik toko mendengarkan, matanya perlahan melebar, seolah-olah dia bisa melihat gambaran yang dideskripsikan Pak Hoa. Tapi tidak selalu mulus. Pak Hoa menghela napas. Suatu kali, ketika sedang bersepeda pulang setelah seharian bekerja keras, saya mengalami kecelakaan. Untungnya, saya hanya luka ringan. Tetapi sepeda itu rusak parah. Saya membawanya ke bengkel sepeda, mungkin seperti toko kau. Tukang di sana memperbaikinya dengan cermat, hampir membuatnya seperti baru lagi. Saya ingat saya sangat tersentuh ketika mendapatkan sepeda itu kembali. Pemilik toko mengangguk, seolah-olah dia bisa membayangkan pemandangan itu. Ya, terkadang pekerjaan kami bukan hanya memperbaiki sepeda, tetapi juga memulihkan kenangan, katanya pelan. Pak Hoa tersenyum. Benar, Nak. Dan itulah mengapa saya ingin menyimpan sepeda ini. Tidak peduli seberapa tuanya, ini adalah bagian dari sejarah keluarga saya. Pemilik toko terdiam sejenak, lalu kembali bekerja memperbaiki sepeda. Dia bekerja dengan lambat, hati-hati, seolah-olah sedang menangani benda yang sangat berharga. Sesekali, dia mendongak menatap Pak Hoa, seolah-olah dia sedang mencoba membayangkan cerita yang baru saja diceritakan Pak Hoa. Pak Hoa terus bercerita tentang kenangan yang terkait dengan sepeda, suaranya hangat dan penuh nostalgia. Kau tahu, sepeda ini juga menjadi saksi cinta saya dan istri saya. Setiap minggu malam, kami biasa bersepeda mengelilingi danau,
Menyaksikan matahari terbenam dan mengobrol tentang minggu yang telah berlalu. Itu adalah waktu yang paling damai dan bahagia dalam minggu kami. Pemilik toko menghentikan pekerjaannya, mendengarkan dengan ekspresi penuh perhatian. Pak Hoa tersenyum, melanjutkan. Kemudian ketika anak-anak kami tumbuh dewasa dan meninggalkan rumah, sepeda itu tetap ada, seperti teman dekat. Kami tetap melanjutkan perjalanan mengelilingi danau. Meskipun lebih lambat, tetapi tetap penuh cinta. Pak Hoa berhenti sejenak, matanya menerawang jauh. Pemilik toko bertanya dengan lembut, "Jadi, apakah Bapak masih sering bersepeda sekarang?" Pak Hoa menggelengkan kepalanya, senyumnya berubah sedih. "Tidak, Nah. Istriku meninggal 5 tahun yang lalu. Sejak itu, aku tidak lagi bersepeda. Sepeda itu hanya terdiam di halaman, seperti kenang-kenangan dari hari-hari bahagia yang telah berlalu." Pemilik toko mendengarkan. Matanya tiba-tiba berkaca-kaca. Dia melihat sepeda itu dengan tatapan yang berbeda, seolah-olah dia melihat seluruh kisah hidup Pak Hoa melaluinya. Pak Hoa melanjutkan, suaranya lembut. "Tetapi baru-baru ini, saya mulai berpikir bahwa mungkin sudah waktunya bagi sepeda ini untuk melanjutkan perjalanannya. Saya ingin memperbaikinya, bukan untuk saya kendarai, tetapi untuk diberikan kepada keluarga muda, orang-orang yang dapat menciptakan kenangan baru dengannya, seperti yang saya dan istri saya lakukan dulu." Pemilik toko mendengarkan, tidak bisa menahan emosinya. Dia memalingkan wajahnya, diam-diam menyeka air matanya. Pak Hoa bertanya dengan lembut, "Kau kenapa?" Pemilik toko berbalik, matanya merah. "Pak, cerita Bapak mengingatkan saya pada orang tua saya. Mereka juga memiliki sepeda tua yang menemani mereka sepanjang hidup mereka. Ketika ayah saya meninggal, ibu saya memberikannya kepada keluarga miskin di lingkungan itu. Dia mengatakan bahwa itu adalah cara agar cinta mereka terus hidup." Pak Hoa tersenyum hangat. "Ibumu adalah wanita yang sangat bijaksana. Memang benar, cinta tidak boleh berakhir. Cinta harus dilanjutkan dan disebarkan." Pemilik toko mengangguk, lalu kembali bekerja memperbaiki sepeda. Kali ini, dia bekerja dengan dedikasi khusus, seolah-olah sedang merawat harta yang tak ternilai. Setelah beberapa jam bekerja keras, sepeda itu akhirnya selesai diperbaiki. Pemilik toko menyeka keringat di dahinya, memandangi hasil kerjanya dengan puas. "Pak, sepedanya sudah selesai diperbaiki. Saya sudah berusaha mempertahankan sebanyak mungkin suku cadang asli, hanya mengganti yang benar-benar perlu." Pak Hoa berdiri, perlahan mendekati sepeda. Dia membelai setang, memandangi sadel yang telah dilapisi ulang, roda yang baru. Matanya bersinar dengan sukacita dan emosi. "Terima kasih, Nah," katanya. Suaranya tercekat. "Kau tidak hanya memperbaiki sepeda, tetapi juga memulihkan seluruh harta karun kenangan." Pemilik toko tersenyum, merasa bangga dengan pekerjaannya. "Tidak masalah, Pak. Ini adalah kesenangan dan kehormatan bagi saya." Pak Hoa mengangguk, lalu bertanya, "Jadi, berapa yang harus saya bayar?" Pemilik toko menggelengkan kepalanya. "Bapak tidak berutang apapun kepada saya. Ini adalah hadiah dari saya untuk Bapak dan untuk cinta yang diwakili oleh sepeda ini." Pak Hoa terkejut. "Tapi kau telah menghabiskan begitu banyak usaha dan waktu." Pemilik toko menyelah. "Bapak telah memberi saya pelajaran berharga tentang cinta, ikatan, dan makna kenangan. Itu adalah hadiah yang tak ternilai yang tidak dapat saya balas dengan uang." Pak Hoa terharu. Air mata mengalir di wajah tuanya. Dia menggenggam erat tangan pemilik toko. "Terima kasih, Nak. Terima kasih banyak."
Pemilik toko juga berkaca-kaca. "Pak, jika Bapak benar-benar ingin memberikan sepeda ini kepada keluarga muda, saya punya saran. Adik perempuan saya baru saja menikah. Mereka sedang mengalami kesulitan keuangan. Jika Bapak setuju, saya pikir mereka akan sangat menghargai hadiah ini." Pak Hoa mengangguk. Senyumnya berseri-seri. "Itu ide yang bagus. Saya yakin istri saya juga akan sangat senang mengetahui bahwa sepeda kami terus dicintai dan menciptakan kenangan baru." Pemilik toko menelepon adik perempuannya, dan hanya dalam 15 menit, sepasang suami istri muda muncul di toko. Mereka mendengarkan cerita tentang sepeda itu dengan haru dan penuh syukur. Sang istri memeluk Pak Hoa erat. Air mata mengalir deras. "Terima kasih banyak, Pak. Kami berjanji akan menghargai dan mencintai sepeda ini seperti yang Bapak lakukan." Pak Hoa tersenyum, menepuk punggung gadis itu dengan lembut. "Buatlah banyak kenangan indah dengannya. Itu adalah cara terbaik untuk mengenang cinta kakek dan nenek." Ketika pasangan muda itu pergi dengan sepeda, Pak Hoa berdiri di depan toko, memandang mereka dengan mata penuh kebahagiaan dan kepuasan. Pemilik toko berdiri di samping Pak Hoa, juga merasakan kegembiraan yang tenang membuncah di dalam hatinya. "Pak," pemilik toko berkata, "hari ini saya telah belajar pelajaran yang berharga. Bukan hanya tentang cara memperbaiki sepeda, tetapi juga tentang cara hidup, cara mencintai, dan cara berbagi." Pak Hoa berbalik, tersenyum. "Hidup ini seperti perjalanan panjang dengan sepeda, Nak. Terkadang kita harus mengayu dengan keras untuk melewati jalan yang menanjak. Terkadang kita menikmati jalan yang datar dan mudah. Tetapi yang penting adalah kita selalu bergerak maju. Dan jika kita bisa, bawalah orang lain bersama kita." Pemilik toko mengangguk, merasa seperti baru saja menemukan kebenaran yang mendalam tentang kehidupan. Pak Hoa perlahan berjalan pergi, tetapi langkah kakinya tampak lebih ringan, seolah-olah beban tak kasat mata baru saja terangkat. Pemilik toko memandangi sosok Pak Hoa sampai dia menghilang di tikungan jalan. Hatinya dipenuhi dengan emosi dan pikiran. Sejak hari itu, cerita tentang Pak Hoa dan sepeda tuanya menjadi sumber inspirasi bagi pemilik toko. Dia mulai melihat setiap sepeda yang datang ke tokonya dengan pandangan yang berbeda, bukan hanya sebagai alat transportasi, tetapi juga sebagai bagian dari kisah hidup seseorang. Dia mulai mendengarkan lebih banyak, lebih memperhatikan cerita di balik setiap sepeda yang dia perbaiki. Beberapa bulan kemudian, pemilik toko mendengar kabar bahwa Pak Hoa telah meninggal dunia. Dia menghadiri pemakaman Pak Hoa dan terkejut melihat begitu banyak orang yang datang untuk mengantarnya. Di antara mereka, ada pasangan muda yang diberi sepeda oleh Pak Hoa. Mereka datang bersama dengan bayi yang baru lahir, yang ditempatkan di kereta bayi yang dipasang di sepeda tua yang masih mengkilap. Sang suami memberitahu pemilik toko bahwa mereka menamai anak mereka Hoa untuk mengenang Pak Hoa, dan sepeda itu sekarang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari mereka. Mereka masih sering bersepeda mengelilingi danau setiap minggu malam, seperti yang biasa dilakukan Pak Hoa dan istrinya. Pemilik toko berdiri di sana, menyaksikan pemandangan di depannya, merasakan emosi yang tak terlukiskan melonjak. Dia mengerti bahwa cinta dan kenangan indah tidak pernah benar-benar hilang. Mereka hanya berubah bentuk dari satu orang ke orang lain, dari satu generasi ke generasi berikutnya, seperti estafet kehidupan yang agung. Ketika pemakaman berakhir, pemilik toko kembali ke tokonya. Dia melihat sekeliling, melihat sepeda-sepeda yang menunggu untuk diperbaiki. Tetapi sekarang, di matanya, mereka bukan lagi hanya benda mati.
Mereka adalah cerita yang belum diceritakan, kehidupan yang menunggu untuk dilanjutkan. Dia tersenyum, mengenakan celemeknya, dan memulai pekerjaannya. Tetapi kali ini, dia bekerja tidak hanya dengan tangan terampil seorang montir sepeda, tetapi juga dengan hati yang terbuka dari seorang pendengar dan pembagi. Dan di suatu tempat di surga, Pak Hoa tersenyum puas, mengetahui bahwa kisah cinta dan ikatan yang dia dan istrinya ciptakan akan terus hidup, ditularkan dari hati ke hati. Seperti sepeda tua mereka yang dipenuhi dengan kenangan. Sejak hari itu, bengkel sepeda milik pemilik toko menjadi terkenal di lingkungan sekitar. Bukan hanya karena teknik perbaikannya yang ahli, tetapi juga karena caranya memperlakukan setiap sepeda dan pemiliknya. Setiap pelanggan yang datang ke bengkel tidak hanya menerima sepeda yang diperbaiki dengan sempurna, tetapi juga membawa pulang perasaan hangat, seolah-olah cerita mereka telah didengarkan dan dihargai. Dia mulai menghabiskan waktu setiap minggu untuk memperbaiki sepeda tua secara gratis untuk keluarga yang kurang mampu di lingkungan itu. Dia menceritakan kepada mereka kisah Pak Hoa dan mendorong mereka untuk menciptakan kenangan indah dengan sepeda mereka. Setahun setelah kematian Pak Hoa, pemilik toko memutuskan untuk menyelenggarakan acara khusus. Dia mengundang semua orang yang pernah memperbaiki sepeda di tokonya untuk berpartisipasi dalam bersepeda mengelilingi danau pada suatu minggu sore. Pada hari itu, ratusan sepeda dari semua ukuran dan warna berkumpul di taman di tepi danau. Ada sepeda yang baru, ada juga yang sudah tua tapi masih mengkilap. Ada pasangan tua yang bersepeda berdampingan, ada keluarga muda dengan anak-anak duduk di kursi belakang, dan ada juga yang bersepeda sendirian, tetapi wajah semua orang berseri-seri. Pemilik toko berdiri di depan kerumunan, merasa terharu dengan pemandangan di depannya. Dia menceritakan kembali kisah Pak Hoa dan sepeda tuanya, tentang cinta dan ikatan, tentang bagaimana kenangan dapat diturunkan dari satu orang ke orang lain. Hari ini, katanya, suaranya tercekat, kita tidak hanya bersepeda, kita melanjutkan tradisi cinta. Setiap putaran roda tidak hanya membawa kita maju dalam ruang, tetapi juga dalam waktu, menghubungkan masa lalu, sekarang, dan masa depan. Ketika orang-orang mulai bersepeda mengelilingi danau, udara dipenuhi dengan tawa dan percakapan. Cerita dibagikan, kenangan diciptakan. Dan di suatu tempat di antara kerumunan, ada pasangan muda yang mengendarai sepeda tua yang mengkilap. Dengan seorang anak duduk di kursi belakang, tersenyum lebar dan melambai kepada semua orang. Pemilik toko memandangi pemandangan di depannya, merasakan kebahagiaan memenuhi jiwanya. Dia tahu bahwa Pak Hoa, jika dia bisa melihat pemandangan ini, pasti akan sangat bangga. Karena cinta dan kenangan indah yang dia dan istrinya ciptakan dengan sepeda tua itu, kini telah berlipat ganda, menyebar ke ratusan kehidupan lain. Saat matahari mulai terbenam, mewarnai danau dengan warna merah muda, orang-orang terus bersepeda, menciptakan lingkaran yang bergerak tanpa henti. Dan pada saat itu, seolah-olah batas antara masa lalu dan sekarang, antara yang telah meninggal dan yang masih hidup, antara kenangan lama dan harapan baru, semuanya menghilang. Yang tersisa hanyalah cinta, ikatan, dan keyakinan akan kekuatan hal-hal sederhana namun indah dalam hidup. Pemilik toko tahu bahwa mulai hari itu dan seterusnya, pekerjaannya memperbaiki sepeda tidak akan pernah sama lagi.
Setiap sepeda yang datang ke bengkel akan menjadi kesempatan untuk mendengarkan, untuk berbagi, dan untuk melanjutkan cerita yang telah dimulai Pak Hoa. Dan mungkin itulah makna sebenarnya dari kehidupan, bukan untuk menciptakan pencapaian besar, tetapi untuk menyebarkan cinta dan koneksi dari hal-hal terkecil. Seperti bersepeda mengelilingi danau pada suatu minggu sore. Saat malam tiba, lampu-lampu dari sepeda membentuk aliran cahaya yang berkelok-kelok di sekitar danau. Pemilik toko berdiri di pantai, memandangi pemandangan di depannya dengan bangga dan haru. Dia tahu bahwa cerita ini tidak akan berakhir di sini. Itu akan berlanjut melalui setiap putaran roda, melalui setiap senyuman, setiap jabat tangan, dan setiap momen cinta yang dibagikan. Dan di suatu tempat di surga, Pak Hoa dan istrinya tersenyum bahagia, mengetahui bahwa cinta mereka tetap hidup, tidak hanya dalam ingatan, tetapi juga di hati orang-orang yang belum pernah mereka temui, melalui sepeda tua yang dipenuhi dengan cinta.